Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kita sedang memandikan si Kijang karena ini habis perjalanan sekitar 1000 kilo. Kemarin kita sekeluarga ke Magelang, Purworejo dari Malang. Saya cek sekitar 1000 kilo lebih karena kita ada kendala balik pulang sebentar ngantar bapak saya. Tapi untuk mobilnya tidak ada kendala. Kalau untuk pembersihan ini kesempatan saya kalau mau memandikan secara total, membersihkan mobil ini secara total biasanya kita lakukan setelah perjalanan jauh seperti ini ya, karena sepanjang perjalanan pulang kemarin full hujan, jadi kita juga perjalanan memakai full AC, hampir semuanya full AC, hanya beberapa rute saja seperti di Kediri, di gunung itu kita tidak pakai AC. Jadi untuk pembersihan mobil ini teman-teman kita ada tiga bagian. Yang pertama adalah interior, eksterior, dan ruang mesin. Kalau di interior ya biasa ya, kalau perjalanan jauh pastinya yang paling sering adalah banyak camilan remahan makanan. Nah, itu yang paling sering, apalagi kita semua juga 3 lelaki yang ada di mobil ini merokok. Kita cukup, kalau tidak punya vakum cukup ini aja teman-teman, pakai kuas saja. Jadi ini untuk bagian-bagian yang nyelempit, karena ini ada pelipit karpet, itu sangat efektif memakai kuas seperti ini. Pastikan dikeluarkan semua ini yang alas karetnya itu teman-teman. Kemudian di celah-celah ini jok, nah ini biasanya banyak remah-remah, cukup pakai ini aja, pakai kuas. Bagian karpet dibuka semua, mobilnya selainnya mungkin paling banyak adalah lembab, dan juga ini kena airnya kondensasi AC ya teman-teman. Ini perlu diisolasi selang AC nya. Untuk bagian interior itu aja. Dan yang penting untuk bagian eksterior teman-teman sudah tahu ya, kalau hanya mencuci mobil, tapi yang sering dilupakan adalah di sini teman-teman. Di bagian bawah ini, ada cekungan teman-teman. Jadi kita semprot itu dari dalam. Ini sama kayak selang air yang mau kayak pompa air bertekanan. Ini kita semprot ya, bagian dalam teman-teman. Ini yang sering terlupakan. Ya, di sini letak keropos ini biasanya di sini, di sudut dari ini, pembatas antara pojokan. Nah ini bagian bawahnya ini kita semprot, dan dibalik dari ini teman-teman, apalagi ini ada garnish gini-gini ya, variasi ini disemprot teman-teman bagian sini. Jadi nyemprotnya dari arah dalam, dan juga spakbor ini kita semprot semua. Kalau ini sudah saya semprot semua, kalau bagian teman-teman sudah dipelingkut itu waktu saya beli, alhamdulillah. Jadi sudah dicat dasar sama ini seperti berpori-pori. Ini di sasis ini adalah pelingkut ya, sepertinya lapisan anti karat. Kita cuci semua. Ini adalah bagian dasar lantai bawah mobil saya, insya Allah masih bersih, tidak ada karat, tidak keropos insya Allah teman-teman. Hanya keropos sedikit lah di ujung-ujung. Yang paling sering adalah keropos di sini sama di sudut ini teman-teman, pintu belakang ini punya saya udah keropos nih. Nah ini, nah seperti ini teman-teman. Ini ada listnya, ini mau saya belikan. Ini kalau kita harus kita bongkar ini karpetnya teman-teman. Ini ada keropos sedikit di sini sama di sudut itu biasanya teman-teman. Sama untuk yang di roda depan. Nah ini di bagian sini teman-teman, ini ada bibirnya melengkung ke sana. Jadi ini tadi penuh tanah ini. Nah kalau kita semprot ke arah sana saja tidak akan bersih ya. Ini yang penting teman-teman, tanah di sini yang bikin nanti keropos. Jadi pelatnya ini memang dibuat ada melengkung ke sana sekitar 1 cm, apalagi ini tertutup garnish ya. Dan untuk mesin ya teman-teman, ini saya selalu mencuci ya. Kalau mesin pasti saya juga mencuci. Jadi pastikan ini aja teman-teman, aman ya. Walaupun saya kalau soket-soket itu tidak banyak ya komponen elektronik di mobil Kijang ini, paling itu hanya soket ke wiper, sama kalau teman-teman yang masih ada ketotnya itu bisa dibungkus dengan plastik ya. Kalau saya enggak, itu soket-soketnya walaupun terbuka saya semprot aja. Nanti biasanya saya semprot pakai kontak cleaner setelah pengeringan. Dan untuk yang mesin juga saya semprot biasa, saya bersihkan total. Pastikan ini aja teman, ada sealnya ya, karetnya ini ditutupnya filter. Nah, ragu dikasih kain gini. Dan ini aja
selang-selangnya ini pastikan memang rapat, tutup rapat. Ini power steering tutup rapat. Untuk khusus ini busi, pastikan mangkoknya, nah itu teman-teman, mangkoknya ini ada hasilnya, selubungnya busi ini, sampingnya ini ada o-ringnya, nah itu pastikan masih ada ya teman-teman. Dan ini kabel businya masih kenyal karetnya, insya Allah tidak ada masalah, langsung kita guyur. Nah ini masih rapat semua. Lain-lain langsung saya semprot, kita basahi dulu yang pertama teman-teman. Ini sudah selesai nyuci ya, yang tadi saya tidak syuting, saya ulangi lagi aja. Nah, setelah dibasahi tinggal untuk yang tempat sempit-sempit ini air pakai sabun ini teman-teman, sabun apa itu dapur sunlight itu teman-teman. Nah kita peras gini aja, nah tinggal kita kocor gini teman-teman air sabunnya. Untuk bagian-bagian yang sulit, spon ini diperas gitu aja. Nah, itu sudah sampai bagian-bagian yang sulit, dibiarkan dulu ya teman-teman, biar ada kesempatan melarutkan, jangan langsung disiram atau dibilas. Kalau tempat-tempat yang sulit, susah dijangkau, ditetesi dari atas, nah, seperti ini bottom setir ini. Nah, saya peras gini aja teman-teman, nanti tinggal didiamkan beberapa saat. Jadi ini yang bisa ya kita masukkan tangan kita ya, tapi rata males ya juga, tempatnya sempit. Nah, saya perasin gini aja pakai air yang dicampur sunlight. Nah sunlight itu insya Allah mampu melarutkan oli-oli ya teman. Nah gini. Dan ini teman-teman, nah kalau ragu ya dinamo isi, dinamo ampere, orang bilang itu saya tutup plastik, tapi secara konstruksi sebenarnya tidak ada masalah ya kena air, karena memang konstruksinya juga terbuka seperti itu. Tentunya pabriknya udah mikir ya, kalau terbuka ini pasti nggak masalah kena air. Nah tapi kalau ragu ya itu kan kelihatan ya gulungannya, dikasih ini teman-teman plastik aja. Yang penting jangan lupa, saya kan selalu mengingatkan karena saya pikun, setelah selesai diambil. Nah ini seperti ini. Kemudian ini teman-teman, radiator ini kita usahakan disemprot dari sebelah sini ya, semprot dari sini, karena Pak ya arahnya kan ke sana, jadi kotoran pasti ada di depan. Kalau kita semprot dari depan itu insya Allah malah menyumbat. Jadi dimasukkan selang yang air bertekanan tadi di sela-sela bilah dari kipas radiator ini. Nah ini teman-teman, setelah dibiarkan beberapa saat tinggal kita bilas. Saya semprot aja, santai aja teman-teman. Yang penting ini busi ya teman-teman, darah busi itu. Karena apa, kalau masuk airnya nanti bercampur dengan oli, itu aja. Terus kalter bawah itu saya semprot aja teman-teman. Air itu insya Allah bisa meluruhkan apa minyak ya, ya semprot yang lama, karena untuk mengoleskan sabunnya sulit. Nah, ini bottom setir itu biasanya ada kebocoran sedikit ya punya saya. Sudah saya semprot terus ini aja, bocoran halus di pompanya juga. Yang seperti ini nanti apa ya, cenderung kotor, jadi debu mudah menempel. Ini nggak bisa memasukkan sabun. Kalau punya semprotan ini teman-teman, untuk semprotan tanaman itu bisa diisi air sabun itu. Ini pakai air aja dengan durasi yang lama insya Allah sudah larut ya, minyak rem itu, minyak power steering itu. Nah untuk yang radiator seperti ini, dibalik dari arah sini. Biar kotoran terlempar ke arah depan.
bawah cutter itu juga saya semprot ya teman-teman, karena itu pokoknya yang kena air hujan itu dan tanah harus kita tuntaskan. Ball join, terot pastikan bersih ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah di sini kalau ada kainnya kan airnya tidak langsung masuk, kalau sealnya ini tidak ada, bisa dibuatkan sendiri karet aja teman-teman, supaya baut kuping ini, baut telinga ini bisa rapat, air tidak masuk ke dalam filter. Nah ketika dibersihkan ini akan kelihatan teman-teman, ini ada kebocoran sedikit ya, karena sama pakai coolant. Nah itu keluar hijau-hijau, itu berarti ini sambil melihat nih teman-teman, apakah ada kebocoran dari sistem pendingin. Ini penting teman-teman. Nah ini insya Allah ini masih kenyal, berarti ini perlu ditambah silen sebelum memasang selangnya gitu teman, tambah silen baru dipasang selangnya. Jadi ini sudah cukup rapat klemnya, tapi biasanya masih ngembes. Nah ini ada warna hijau-hijau ini kebocoran halus, ini penting ya teman-teman, jangan dibiarkan itu nanti kehabisan. Nah ini teman-teman cuma kayak coolant warna hijau, jadi lebih mudah melihatnya kalau ada bocoran. Pastikan untuk perjalanan jauh tutup ini ganti aja teman-teman, kalau teman-teman sudah lama tutupnya radiator, karena tutup ini fungsinya bisa keluar dan masuk ya teman-teman. Ini ada kemarin di video Pak Dukun mesin Nono itu, ini penting, ternyata salah jalur. Jadi ini dalam kondisi dingin itu bisa menghisap ya, vakuman ini bisa menghisap tutup ini. Ketika panas ada tekanan 0,9 dia akan keluar kembali ke sini. Itu teman-teman fungsi dari tabung reservoir ini, tandon. Nah ini teman-teman, ini pastikan selang yang dari arah radiator itu yang bertemu dengan selang yang ke bawah. Nah, itu kebalik kemarin masanya. Jadi ini begini teman-teman, karena sama aja teman-teman, satunya ini yang sebelah kiri itu adalah selang ventilasi ya, ada lubangnya di sini. Kalau ragu tinggal ditiup, ini nanti akan tembus sebelah sini, yang ini akan tembus ke sini teman-teman. Jadi kalau kebalik tidak akan kelihatan ya. Ya kalau kita patokan ya ini aja, ada bibir ini tutup, ini ada sebelah dalam atau sebelah belakang dari mesin mengarah ke belakang. Tapi kalau ragu ini teman-teman, karena kemarin ada kasus yaitu penter itu airnya di sini utuh, tapi di sini kehabisan ya, karena tidak terisap lagi ketika terjadi kevakuman di radiator. Ketika terjadi kelebihan tekanan maka air radiator akan kembali ke sini. Itu aja tambahan sedikit untuk masalah sistem pendingin. Oke teman-teman, ini sudah selesai, tinggal kita lap yang bisa ya, pakai ini aja spon, tapi yang lainnya tidak perlu, saya keringkan, diangin-anginkan saja. Ini mau saya hidupkan mesinnya teman-teman, ini masih basah, sekalian nanti kena kipas radiator, kena embus ini pasti nanti kering ya. Ini proteksinya ini teman-teman, kalau mobil saya lepas ini di parkiran atau ya kalau tinggal di rumah, ini aja proteksi saya, rotor ini dicabut. Jadi kalau ada malingnya nonton ini ya silakan, jadi tinggal bawa rotor aja, sudah tahu masalahnya cuma satu, nggak bisa beli lagi itu loh. Nah ini pastikan juga masih ada o-ringnya teman-teman, sealnya ini, seal untuk tutup delco ini kita hidupkan, semoga tidak ada masalah. Biasanya tidak ada masalah teman-teman, paling ya basah busi itu aja kabelnya. Kalau yang kabelnya teman-teman sudah keras, ini settingan irit
Ya, dikocok dulu teman-teman. Selama pompa akselerasinya bekerja ya teman-teman, karena ada yang tidak difungsikan itu. Ya, getar-getar ya teman-teman. Ini settingan angin-angin yang kecil sekali. Tambah lagi. Nah, itu settingan spuyer stasioner yang kecil dan setelan angin yang tidak terlalu membuka. Jadi ya seperti ini teman-teman, dingin. Nah, tidak bisa diinjak langsung, ada jeda. Nah, itu sama malah sebenarnya normal seperti itu teman-teman. Kebanyakan orang-orang kan kepinginnya cekreng ya teman-teman. Padahal mekanisme karburator yang di Kijang 7K itu, mekanisme cupnya itu menaikkan putaran stasioner. Ya kita injak gas seperti ini aja, menirunya gitu teman-teman. Nah, kita injak langsung ini pasti ada cegegek gitu, karena masih dingin. Nah, nanti kalau udah panas ini sawah setelan pas nih teman-teman. Dan pastinya juga menyumbang keiritan ya, apalagi kalau yang sistem emisinya tidak bekerja. Ini sangat membantu setelan yang pas pada posisi stasioner, setelan angin-angin. Alhamdulillah tidak ada kendala, mesin normal saja. Nah, ini kena hembusan kipas radiator, sawah sisa-sisa air ini akan mengering. Ini mesin sudah jalan sekitar 10 menit. Ini sudah panas, berarti termostat sudah buka, radiator saya sudah panas. Alhamdulillah tidak ada masalah, suara mesin juga halus. Sudah mencapai suhu kerja. Kita tes matikan, kita hidupkan lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.